Oke, peserta didik sekalian, adik-adikku sekalian, teman-temanku sekalian. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran agama Katolik tentang aku pribadi yang unik. Ya, kemarin kalian sudah saya minta untuk mengerjakan tugas melihat tentang kelebihan keunikan diri baik secara fisik maupun secara sikap, secara sifat berdasarkan penilaian diri sendiri dan berdasarkan penilaian orang lain. Ya, semoga itu membantumu untuk bisa mengenal dirimu. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, oke. Pertama, saya membuat suatu kesimpulan bahwa keunikan diri itu merupakan anugerah dari Sang Pencipta, dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri yang menjadikan diri seseorang itu berbeda dari orang lain atau dari pribadi-pribadi yang lain. Lalu, apa yang perlu? Sikap yang perlu untuk bisa melihat diri itu pertama adalah sikap menerima diri apa adanya. Bagaimana orang bisa menerima diri? Ini bukan persoalan yang mudah. Ya, dibutuhkan pembelajaran. Ya, salah satu hal yang membuat orang itu susah untuk menerima diri apa adanya adalah sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kok dirinya begitu ya, kok saya begini ya, kok dia punya itu ya, saya tidak punya ini ya, kok dia banyak kawan ya, saya ada Anda membandingkan dirimu dengan diri orang lain, dan itu membuat kita susah untuk menerima diri apa adanya. Itu salah satu saja ya, Pak Guru hanya beri contoh satu. Berikut. Nah, supaya kalian bisa terbantu dan termotivasi untuk memahami diri dengan baik, ya, Pak Guru kemarin sudah membagi tentang beberapa gambar. Yang satunya adalah gambar tentang Mauri ya, yang ini gambarnya. Nah, anak ini yang sedang berpakaian SMA, lalu sedang tersenyum dengan kulit yang agak gelap, lalu sedang menulis sesuatu dengan apa teman-teman? Dengan pena. Dia menulis sesuatu dengan kakinya. Bayangkan orang tidak mempunyai kedua tangan, lalu dia akhirnya bisa menulis sesuatu dengan kakinya. Ini hal yang tidak biasa untuk semua orang, termasuk juga untuk saya dan untuk kamu. Tetapi luar biasa kan, si Mauri ya, punya semangat yang luar biasa. Dan tentu karena dia punya sikap bisa menerima diri, dia bisa menerima bahwa dia sudah terlahir dengan seperti itu. Hal yang harus dia buat adalah menerima dirinya dan kemudian berusaha. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Mauri itu tadi ya, sekarang sudah lulus kuliah tadi ya. Dia punya cita-cita menjadi orang yang terkenal. Nah, yang berikut kalian bisa memahami kisah lain. Ada kisah tentang Angki Yudhistia yang tentu ada pada buku kalian yang ini ya. Ini cerita yang itu sudah ada di dalam buku kalian. Saya hanya menuliskan ulang tentang kisahnya. Lengkapnya ada di sini ya. Tentang Angki Yudhistia, seorang gadis tunarungu. Ya, dia tidak bisa mendengar sejak usia 10 tahun. Ya, kalian bayangkan orang yang tidak bisa mendengar sejak usia 10 tahun. Apa sih hidupnya bagaimana sih? Dia hanya bisa melihat, bisa menikmati pemandangan, tapi tidak bisa mendengar apapun. Tapi setelah bertahun-tahun, ya setelah perjuangan yang begitu berat,
setelah melewati berbagai macam nyinyiran, berbagai macam ejekan, akhirnya saat ini dia menjadi motivator terkenal melalui bukunya Perempuan Tunarungu Menembus Batas. Dan hebatnya lagi teman-teman, saat ini ia menjadi staf khusus kepresidenan Jokowi. Luar biasa bukan? Ya mari kita belajar dari dua perempuan ini. Ada banyak kisah-kisah lainnya yang bisa kita pelajari. Dari dulu-dulu, ya kalau kalian orang pencinta musik, kalian tahu ada satu pemusik yang tidak bisa mendengar tapi bisa menciptakan musik yang bagus, yaitu Bach. Nanti kalian lihat. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman sekalian, pribadi-pribadi seperti Angki dan Trimauri adalah pribadi yang tidak seberuntung kita. Kalau Mauri tidak punya tangan, lalu si Angki tidak bisa mendengar. Kita bisa mendengar, punya tangan, punya kaki, lengkap anggota tubuh kita dan berfungsi pula dengan baik. Ya, tetapi pertanyaannya, bisakah kita mensyukuri keberadaan kita seperti yang mereka buat? Ya. Kadang-kadang ini menjadi problem, menjadi persoalan untuk saya dan untukmu, terutama untuk kalian semua peserta didik yang sedang mencari jati diri. Ya, tadi yang saya sampaikan, suka membanding-bandingkan dirimu dengan diri temanmu, itu bisa menjadi salah satu penghambat kalian tidak bisa menerima diri apa adanya. Ya. Mereka orang-orang yang berkekurangan, tetapi mereka bisa mensyukuri keunikan dan keberadaan diri mereka sebagai pribadi yang sudah seperti itu. Ya. Mereka menyadari mereka adalah makhluk ciptaan yang meskipun dengan kekurangan yang ada, mereka tetap unik dan amat sangat istimewa. Ini pentingnya merasa sangat istimewa. Nah, menyadari keunikan dan keistimewaan dalam diri itu sangat penting. Ya. Tujuannya agar kita tidak melihat diri secara negatif, tetapi secara positif. Ini pentingnya teman-teman. Nah, tujuan lainnya adalah kita bisa bersyukur dengan keberadaan dan keadaan diri. Dan yang paling penting, mampu mengatasi keterbatasan. Seperti tadi, Tri dan Angki itu. Kalau kita tidak bisa menerima diri teman-teman, bersyukur pun adalah hal yang susah kita buat di dalam hidup. Maka mari belajar bersyukur, kita belajar dari Angki dan Tri. Nah, teman-temanku sekalian, itu tadi adalah sebagai sebuah kesimpulan dari cerita tentang Angki dan Tri, serta bagaimana kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, bagaimana Allah melihat diri kita? Oke, mari kita belajar untuk melihat bagaimana pandangan Allah itu terhadap diri kita. Cara Allah melihat diri kita itu bagaimana? Dari sisi apa dia bisa melihat? Atau bagaimana kita tahu Allah itu melihat diri kita? Ya, kita lanjut kepada video yang berikut ya.